penjahat, Bapakku. Satu ji penjahat. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Johan yang baru pulang dari medan perang saat masa Perang Dunia Kedua. Sebagaimana tentara yang baru pulang dari masa perang, percakapan mereka dan kawan-kawannya tidak jauh dari seputar wanita. Di saat kapal mereka hampir tiba di pelabuhan, bukannya disambut, mereka justru didemo oleh para masyarakat di sana. Dan inilah dia. Scene lalu berganti di mana kita diperlihatkan sosok Johan saat masih muda, di mana ia baru saja tiba di pelabuhan di Hindia. Di sini ia berkenalan dengan seorang tentara baru lainnya bernama Matthias. Matthias. Johan. Setelah itu mereka pun didata, lalu kemudian masing-masing dari mereka diberi tempat penugasan dan juga perlengkapan perang di iklim tropis. Di dalam mes, Johan bertemu lagi dengan Matthias dan rupanya Matthias juga ditempatkan di tempat yang sama dengan Johan, yakni di Semarang. Di sini, kita juga diperkenalkan dengan seorang tentara lain bernama Warner. Dia bercerita bahwa ia memiliki saudara yang sudah 3 bulan lebih dulu ditempatkan di Semarang. Pada malam hari, mereka mendapatkan pengarahan dari seorang perwira bernama Mayor Penders. Di sini, para tentara muda ini didoktrin dan diarahkan bahwa masyarakat Indonesia telah tercemari oleh pengaruh Jepang dan bahkan Presiden Soekarno juga termasuk. Het Japanse gif heeft zich intussen genesteld. Gif, marionet Sukarno. Mayor Penders juga menjelaskan bahwa Presiden Soekarno alih-alih membawa kedamaian, justru telah menciptakan banyak masalah seperti konflik antar ras, suku, agama terjadi di mana-mana. Perampokan, penjarahan, dan pembunuhan seringkali terjadi sehingga tidak sedikit masyarakat Hindia yang merindukan kedatangan pasukan Belanda untuk menciptakan perdamaian. Selesai dengan pengarahan, pasukan baru ini baru dikirim ke kamp mereka di Semarang, dan di perjalanan kita diperkenalkan lagi dengan seorang tentara lain bernama Charlie, di mana ia memiliki sifat suka menjual apapun demi mendapatkan uang. Sesampainya di kamp, Warmer langsung disambut oleh saudaranya bernama Tinus. Lalu para prajurit baru ini diorientasi oleh Tinus bagaimana keadaan di camp dan bagaimana mereka akan menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Blanke lichamen zijn niet gemaakt voor deze temperaturen. Ding is het belangrijkste. Knijp het goed in de kop. Staan lachen naar je te zwaaien als je voorbij loopt. Di tengah orientasi, Johan melihat sebuah senjata pertahanan udara dan menanyakan kepada Tinus mengapa alat tersebut ditaruh di garasi dan tidak digunakan. Lalu Tinus menjawab bahwa yang mereka lawan di sini adalah sekelompok monyet yang membawa tombak tajam yang menginginkan negara mereka merdeka. Dat geeft vlak luchtafweerkanonnen. Dat is een stuk. Nee joh, niks mis mee. Omdat we hier tegen boeren met zwaarden en speren vechten. Het enige dat we uit de lucht kunnen schieten is het arrogante idee. Ini emang pedes menurutnya tentara Belanda satu ini. Setelah itu mereka pun memasuki barak. Di sini Johan memilih tempat tidur di sebelah Matthias, Charlie, dan juga Warmer. Mereka ini sudah menjadi teman satu circle semenjak mengobrol selama perjalanan. Saat baru menaruh tas, tiba-tiba datang tentara lain yang menginginkan tempat tidur Johan. Tentara itu bernama Cullen. Di sini Johan bersikeras tidak mau pindah dan Cullen pun demikian. Di tengah perdebatan, Warmer mengejek Cullen bahwa Cullen tidak bisa menempati tempat tidur Johan jika Cullen ingin tidur bersama pasangan cowoknya. Cullen pun tidak terima dengan ejekan tersebut dan hampir saja mereka berkelahi. Beruntung komandan camp tiba-tiba datang. Di sini mereka diarahkan untuk selalu disiplin tentang waktu dan mereka juga akan dibagi ke dalam beberapa tim ke depannya guna melaksanakan patroli. Setelah itu petugas yang mengantar surat datang. Di sini semua orang mendapatkan surat dari kerabat ataupun pacar mereka kecuali Johan. Pada saat makan malam, para tentara berkumpul dan berdoa dipimpin oleh seorang pendeta. Setelah selesai makan, Johan berkeliling sekitar camp. Di sini ia melihat dinamika yang terjadi di camp tersebut, termasuk kebiasaan komandannya yang suka mendatangkan wanita malam untuk bersenang-senang. Setelah itu Johan pergi ke pos jaga dan bertemu dengan petugas jaga dan mereka pun mengobrol. Petugas jaga mengatakan bahwa selama ia bertugas, ia belum pernah melihat wujud dari para pemberontak pejuang kemerdekaan. Setelah itu Johan pun beristirahat dan sebelum tidur, Johan melihat foto dirinya bersama sang ibu. Keesokan harinya mereka pun berpatroli. Di tengah jalan Warmer bercerita apa yang ia lakukan sebelum ia diutus untuk bertugas di Hindia. Tepat sehari sebelum pergi, malamnya ia diajak oleh ayahnya datang ke sebuah bar. Warmer menjelaskan menurut ayahnya sebelum dirinya bertugas selama beberapa tahun, setidaknya anaknya harus merasakan mabuk dan berhubungan dengan wanita Belanda. Onder over de buik tot tussen de benen. Wat zalig. Wat zit er een beetje... Di tengah patroli, Johan bertanya pada seorang petani tentang keberadaan para pemberontak kemerdekaan. Namun petani itu menjawab bahwa ia tidak tahu di mana keberadaan para pemberontak. Kami datang untuk membantu.
Tidak, Tuan. Saya tidak melihat. Mereka pun lalu meneruskan berpatroli sampai tibalah mereka di sebuah dusun. Di sini keluarlah pemimpin dusun tersebut dan menanyakan kepada pasukan Belanda mengapa mereka tiba di dusunnya. Letnan Hartman sebagai komandan patroli menjawab bahwa ia mencari gerombolan pemberontak. Kepala dusun pun menjawab bahwa dusunnya aman dan tidak ada pemberontak yang datang. Setelah itu para tentara Belanda ini meminta minuman karena haus dan beristirahat di dusun tersebut. Johan pun diberikan sebuah kelapa oleh anak di situ dan Johan membalasnya dengan memberikan 2 keping biskuit. Dari adegan ini kita sadar bahwa Johan merupakan orang yang punya belas kasih yang tinggi. Setelah cukup dengan istirahatnya, mereka pun lanjut berpatroli hingga mereka tiba di sebuah markas tentara Belanda di tengah perkebunan teh. Mereka pun disambut oleh seorang tentara di sana yang kita panggil saja namanya Markus. Di sini, Johan dan Matthias lalu main ke gudang senjata karena memang sebelumnya rumah tersebut dijadikan markas oleh tentara Jepang. Saat sedang melihat-lihat senjata di gudang, mereka dikejutkan dengan suara tembakan dari luar yang setelah dicek rupanya rekan mereka menembak seekor monyet. Pada malam harinya monyet yang tadi ditembak dibakar untuk dimakan dan karena Johan dan kawan-kawan masih belum familiar dengan hal ekstrim tersebut, hanya Walmer lah yang mencobanya dan setelah itu mereka beristirahat. Keesokan paginya Johan dan kawan-kawan terbangun karena mendengar keributan di luar yang setelah dicek rupanya ada anak kecil yang memberikan kelapa ke Johan kemarin. Di sini anak tersebut memohon agar para tentara Belanda mau datang ke dusunnya lagi karena hal buruk telah terjadi di sana. Mereka datang. Kalian harus ikut dengan saya. Tak lama kemudian Letnan Hartman bersama pasukannya mendatangi dusun itu dan betapa terkejutnya mereka melihat kepala pemimpin dusun dan istrinya sudah dipotong dan dijanjikan tontonan oleh para pemberontak kemerdekaan. Mereka sendiri berdua dieksekusi karena dianggap sudah pro kepada Belanda. Pada malam harinya Johan mengobrol dengan Tinus. Di sini Johan mengatakan bahwa jika ingin memenangkan hati rakyat, mereka seharusnya mengejar dan menangkap pelaku pembunuhan kepala dusun. Namun di sini Tinus mengatakan bahwa mereka tidak diperintah untuk hal itu karena itulah perintah dari atasan. Sebelum tidur, Johan juga bercerita tentang keadaan keluarganya yang semuanya sudah tewas karena Perang Dunia Kedua. Scene lalu berganti ke Johan yang kita lihat di awal tadi, di mana kini ia telah tiba di rumahnya. Setelah itu Johan pun makan malam bersama ibunya. Di sini Johan juga diminta oleh ibunya untuk memotong rambutnya karena sudah panjang sebelum ia kembali bekerja. Je haar is lang. Gaan ze je baan niet teruggeven? Maak u zich geen zorgen. Setelah makan, Johan mengeluarkan sebuah patung dan juga sebuah pistol kecil dari dalam tasnya. Scene lalu berganti lagi semasa Johan bertugas, di mana ia sedang melakukan pembinaan fisik. Setelah itu Johan yang sedang duduk didatangi pendeta tentara yang biasa memimpin doa sebelum makan malam. Di sini pendeta menanyakan keadaan Johan dan Johan pun menjawab bahwa ia baik-baik saja. Pendeta itu pun langsung mengatakan lagi bahwa apabila Johan ada unek-unek yang mengganjal di hati, maka ia terbuka untuk mendengarkannya. Setelah itu Johan dan teman-temannya pergi ke kota. Di sini Johan membeli 1 porsi lontong sayur dan ia dilayani oleh seorang gadis cantik. Namun alih-alih melayani sampai akhir, gadis itu pun disuruh pergi oleh ayahnya sehingga teman-teman Johan yang melihat hal ini mengejek Johan bahwa wanita tadi tidak menyukai Johan. Ketika menikmati lontong sayur dengan teman-temannya, Johan melihat ada seorang pria yang dipukuli oleh tentara Jepang. Ya memang pada masa ini masih masa transisi peralihan kekuasaan dari Jepang kepada sekutu, sehingga masih ada tentara Jepang yang sedang berkemas untuk kembali ke Jepang. Melihat hal ini, Johan pun mendatangi dan menanyakan mengapa pria tersebut sampai dipukuli. Lalu pria tersebut menjawab bahwa barangnya telah dicuri oleh tentara Jepang. Ada apa? Dia mau mencuri barang saya, Tuan. Di tengah ketegangan muncullah tentara Belanda lain berseragam angkatan laut yang wajahnya sangar dan menanyakan apa yang terjadi. Johan menjawab bahwa tentara Jepang mencuri barang pria tersebut dan tanpa basa-basi, tentara sangar tersebut langsung memukul salah satu tentara Jepang dan menodongkan pistolnya ke kepada kapten Jepang yang ada di situ sehingga saling todong senjata pun terjadi. Tell your men to lower their weapons. Put the stuff back inside and get lost. Pria sangar tersebut menyuruh tentara Jepang untuk menurunkan senjatanya, mengembalikan barang pria itu dan segera pergi menjauh. Tentara Jepang akhirnya menurunkan senjata dan menuruti permintaan pria sangar tersebut. Saat kembali ke camp, Johan yang penasaran menanyakan pria tadi kepada Tinus. Tinus menjawab bahwa tentara tadi dipanggil oleh tentara Belanda lainnya dengan julukan si Turki. Ini karena orang tersebut lahir oleh sepasang suami istri Belanda Yunani dan dibesarkan di Istanbul. Pria itu bernama asli Raymond Westerling. Ia dikenal sebagai tentara yang tidak tunduk dan takut terhadap apapun. Bahkan Westerling juga tinggal di luar camp bersama wanita lokal tanpa penjagaan apapun.
Setelah diberitahu di mana lokasi rumahnya, Johan pun pergi diam-diam keluar camp dan memastikan apakah informasi yang ia dapatkan adalah benar. Pada malam harinya, Johan dan kawan-kawan pergi ke sebuah pasar malam. Di sini Johan tiba-tiba disapa oleh teman sedaerahnya di Belanda. Temannya ini tampak bingung mengapa Johan bisa masuk militer. Belum selesai berbicara, Johan memilih pergi. Di sini Johan seolah-olah tidak mau berbicara dengan orang sedaerahnya tersebut. Setelah itu, Johan pergi berkeliling dan menonton pertunjukan budaya bersama teman-temannya sambil meminum bir. Setelah itu, mereka didatangi seorang pria lokal yang menawarkan mereka untuk jajan apam panas. Mereka pun mau dan mengikuti pria itu. Sesampainya di rumah esek-esek, Matthias, Walmer, dan Charlie memilih wanita yang sudah disiapkan oleh muncikari, dan Johan masih belum menjatuhkan pilihan karena yang tersisa hanyalah anak di bawah umur. Bagaimana, Tuan? Tuan tidak memilih? Berapa umurnya? 15 tahun, Tuan. Masih bingung karena yang tersisa adalah anak di bawah umur, pandangan Johan tiba-tiba teralihkan oleh seorang wanita yang baru keluar dari kamar. Wanita itu bersama Gita. Johan pun memilih wanita itu untuk menemaninya. Keesokan paginya, Johan dan rekan-rekannya ditugaskan pergi berpatroli ke wilayah timur selama 3 hari dipimpin oleh Kopral Cullen yang tak lain dan tak bukan merupakan tentara yang sempat cekcok dengan circle Johan di awal tadi karena rebutan tempat tidur. Mereka pun pergi berpatroli sampai tibalah mereka di sebuah dusun. Johan menanyakan lagi perihal keberadaan para pemberontak kepada warga. Di sini warga mengatakan tidak tahu apa-apa. Akhirnya hari pertama mereka lewati tanpa informasi apapun yang mereka dapatkan. Keesokan harinya pasukan lanjut berpatroli, namun karena Kopral Cullen adalah orang yang tertutup, sehingga bawahannya tidak tahu di mana mereka sekarang. Matthias pun mendatangi Cullen dan menanyakan posisi mereka dan kemana tujuan mereka selanjutnya. Cullen pun menjawab, setelah ini kita akan terus ke barat dan juga menyeberangi sungai. Sesampainya di sungai, Johan yang banyak membaca menegur Kopral Cullen bahwa Cullen tidak menggunakan peta perang dengan benar karena sebenarnya tidak ada pasukan Belanda yang menyeberangi sungai menurut buku yang ia baca. Namun Cullen justru tidak terima dan tetap memaksa untuk menyeberang. Saat menyeberang inilah kejadian tak terduga terjadi dan tiba-tiba Warner ditembak oleh pemberontak yang bersembunyi. Keadaan keos sebentar dan di sini Warner digiring oleh Johan dan dibawa ke sebuah gubuk. Warner pun sempat ditangani oleh tim medis, namun karena lukanya terlalu parah, Warner akhirnya pergi menghadap Yang Maha Kuasa. Scene lalu berganti ke Johan di masa depan yang sekarang sudah potong rambut dan ia menghadap pimpinan kantor tempat ia bekerja sebelum ia memutuskan untuk mengabdi ke negara menjadi seorang tentara. Di sini Johan bermaksud ingin kembali bekerja, namun ternyata ia ditolak oleh bosnya. Johan pun bingung kenapa ia ditolak karena jika sesuai peraturan, perusahaan wajib menerima pegawainya yang telah mengabdi kepada Ratu Belanda semasa Perang Dunia Kedua. Bosnya menjawab enteng saja bahwa tidak ada posisi kosong untuk diisi oleh Johan. Scene lalu berganti lagi ke Johan saat sedang bertugas, di mana Walmer yang sudah gugur dimakamkan secara militer oleh rekan-rekannya. Malamnya saat Johan, Matthias, dan Charlie berkabung dengan meminum bir, Matthias mengoceh dengan kata-kata yang underestimate kepada orang lokal yang mengabdikan diri kepada tentara Belanda. Setelah itu, Matthias yang mabuk berdiri di atas meja dan mengoceh hal-hal kurang pantas ke foto Ratu Belanda. Moet je ernaast zien staan, joh. Stelletje stinken. Wie? Die zwartjes daar. Nou, majesteit. Lees voor. Melihat hal ini, salah satu tentara lokal menegurnya untuk jangan seperti itu, namun Matthias justru mengejek tentara lokal tersebut. Akhirnya perkelahian terjadi antara Matthias, Johan, dan Charlie melawan tentara lokal tadi. Di tengah perkelahian, polisi militer datang ingin menangkap mereka. Johan dan kawan-kawan pun lari, namun di sini Johan justru terpisah dari teman-temannya. Johan pun akhirnya memilih mabuk, minum bir sebanyak-banyaknya dan mendatangi Gita. Gita yang sedang melayani tamu pun diambil paksa oleh Johan dan mereka pun bercocok tanam. Keesokan harinya Johan dan Kopral Cullen dipanggil menghadap komandan camp. Di sini Johan ditanya mengapa ada amunisi yang hilang. Johan menjawab bahwa sebagian amunisi hilang karena saat menyeberangi sungai, ia mencoba menyelamatkan Warner yang tertembak. Johan pun dimarahi oleh komandan camp. Di sini juga Johan sempat meminta izin untuk melakukan pencarian dan pengamatan agar bisa menangkap pelaku yang sudah menembak Warner, namun izinnya ditolak. Selesai dari ruang komandan, Johan langsung dicegat oleh Cullen. Cullen marah karena ia juga ikut dimarahi oleh komandan camp. Cullen mengancam Johan jangan macam-macam karena Cullen tahu sebenarnya keluarga Johan tidak meninggal semua, melainkan Johan yang menyembunyikannya lantaran ayah Johan merupakan seorang petinggi partai Nazi Belanda.
Rahasia Johan ini diketahui oleh Kulon dari seorang yang satu daerah sama Johan yang sempat Johan temui di pasar kemarin. Geloof mij, niemand kijkt om van een dode verrader. Sprak iemand uit je stad die wel het een en ander te vertellen had. Pusing dengan apa yang terjadi hari ini, Johan pun mendatangi pendeta, tentara, dan dia curhat tentang apa yang menjadi unek-uneknya. Pada keesokannya, saat para tentara sedang jam kosong, tiba-tiba Charlie datang dan mengatakan bahwa pelaku yang menembak Warner telah berhasil ditangkap. Sontak saja Johan dan kawan-kawan langsung mendatangi pelaku tersebut, meski sempat diamuk oleh massa. Untung saja Komandan Camp segera datang dan memerintahkan untuk membawa pelaku tersebut ke ruang interogasi. Is voor degene die deze pinda nog 1 keer durft aan te raken. Pada sore hari, Johan, Charlie, dan Matthias bermain kartu di dekat ruang tahanan, dan tak lama kemudian Westerling muncul lalu masuk ke ruang tahanan. Bosan sudah bermain kartu sampai malam, Matthias dan Charlie pergi ke barak, sementara Johan masih duduk di tempat. Tak lama setelah rekan-rekannya pergi, keluarlah Westerling meminta Johan untuk mengambil kabel dan aki di garasi. Johan pun menurutinya. Doe me plezier, haal een accu, startkabels en wat ijzerdraad voor me, wil je? Setelah itu Johan diajak masuk ke dalam. Di sini ia diberi tugas untuk menyetrum pemberontak kemerdekaan apabila ia tidak mau menjawab pertanyaan Westerling. Selesai mengajari Johan bagaimana cara menggunakan alat setrum tersebut, Westerling lalu mengajukan beberapa pertanyaan ke pemberontak itu, namun pemberontak itu hanya menjawab, Indonesia merdeka! Scene lalu berganti kepada Johan di masa depan, di mana ia bekerja sebagai seorang buruh di sebuah pabrik, dan saat sedang udut di jam istirahat, ia terkejut dengan suara kecelakaan yang setelah ditengok ternyata ada seekor kuda yang tertabrak oleh mobil. Melihat hal ini, bukannya mengobati, Johan justru mengeluarkan pistol kecilnya dan langsung menembak kepala kuda tersebut. Scene lalu berganti ke masa Johan saat bertugas. Di sini ia sedang berjaga di pos jaga. Muncullah seorang pria yang kita panggil saja namanya Pak Bakir yang datang dan mengatakan bahwa ia punya informasi di mana para pemberontak berada. Johan pun mengajak Bakir tersebut menghadap komandan camp. Bakir lalu menjelaskan bahwa ia tahu di mana para pemberontak berada, namun sebelum memberitahu, Bakir meminta jaminan bahwa mereka mau menolong putrinya lantaran putrinya sedang disandra oleh para pemberontak. Pak Bakir lalu diminta untuk menunjukkan lokasinya dan setelah memberitahu lokasinya, komandan camp mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengirim pasukan ke sana karena wilayah tersebut masuk jauh ke dalam wilayah musuh. Meski Bakir sempat memohon, komandan camp tetap menolaknya. Saat diantar keluar, di sini Johan yang merasa iba meminta Bakir untuk menemuinya di belakang camp dekat sungai dalam 2 jam lagi. Temui saya di luar kamp ini, di dekat sungai. Iya, Pak. Tepat setelah 2 jam, Johan menemui Pak Bakir dan mengajaknya bertemu dengan Westerling. Berbeda dengan komandan camp, Westerling justru mendengar dan menyimak dengan rinci penjelasan dari Pak Bakir. Setelah itu Pak Bakir pun pulang, dan sebelum Johan kembali ke camp, ia diajak oleh Westerling untuk datang ke rumahnya pada saat tengah malam, tanpa senjata dan diam-diam saja, tanpa ada seorang pun yang tahu. Setelah itu Johan kegiatan seperti biasa dan tanpa disangka, sebuah surat datang untuk Johan yang berasal dari lapas di Belanda. Setelah itu Johan pun membaca surat tersebut. Tepat pada malam harinya, Johan keluar camp dan mendatangi rumah Westerling diam-diam. Ia bertemu dengan Samuel, tentara lokal yang pernah kelahi dengannya di bar. Di sini Westerling memberikan Johan pakaian samaran dan juga sebuah pistol kecil. Setelah itu Westerling menjelaskan bahwa Samuel malam ini bertugas untuk menunjukkan jalan ke lokasi yang sudah digambarkan oleh Pak Bakir. Mereka pun berjalan ke TKP sambil mengendap-endap. Sampainya di TKP, Johan dan Samuel diminta menunggu, sementara Westerling membentuk pemberontak yang berjaga di luar. Tak lama setelah itu Johan dan Samuel mendekat dan Westerling melemparkan sebuah granat. Mereka pun akhirnya masuk dan di sini mereka menemukan wanita anak dari Pak Bakir. Yang mengejutkan adalah tiba-tiba muncul dari dalam lemari seorang pemberontak yang sembunyi, namun beruntung Johan langsung menembaknya dan inilah momen pertama kalinya Johan membunuh orang. Keesokannya setelah kejadian itu Johan mengalami konflik batin karena sebenarnya di satu sisi Johan ini merupakan orang yang tidak tegaan. Namun di sini Westerling memberitahu Johan bahwa dalam situasi seperti ini jika tidak ingin dibunuh maka diri kita harus menjadi seorang pembunuh. Di sini Westerling lalu memberikan Johan pistol yang Johan gunakan semalam sebagai cindera mata
karena dengan itulah Johan membunuh orang untuk pertama kalinya. Scene lalu berganti ke Johan di masa depan. Di sini Johan menemui ayahnya yang sedang dipenjara. Awalnya ayahnya mengira Johan sudah memaafkan kesalahannya, namun Johan buru-buru membantah bahwa tujuannya datang ke tempat itu hanya untuk memberitahu bahwa ibunya telah tiada. Seketika ayah Johan pun menangis dan Johan pun pergi. Scene kemudian berganti lagi di mana Johan saat sedang bertugas. Di sini komandan camp meminta Johan dan Matthias membawa tahanan yang kemarin untuk dilepaskan saja. Meski sempat bingung, mereka tetap menjalankan perintah tersebut. Di tengah jalan, Johan memikirkan lagi omongan Westerling dan dia mengerti bahwa ia diperintahkan untuk melepas tahanan ini bukan pure untuk melepas tahanan, namun Westerling lah yang mengatur hal ini supaya Johan bisa membalaskan dendam temannya. Sesampainya di tempat tujuan, tahanan tersebut diminta turun dan saat Matthias ingin melepaskannya, Johan melarang Matthias dan membiarkan tahanan tersebut kabur dengan tangan terikat. Nee, laat me om. Ziet er beter uit zo. Saya hitung sampai 5 dan kemudian Anda pergi. 2. Tanpa diduga, Johan langsung menembak pemberontak tersebut dan sontak membuat pemberontak tersebut tewas seketika. Melihat Johan melakukan ini, Matthias sempat terkejut. Keesokannya, Johan menghadap Westerling dan Johan pun diajak ke sebuah lokasi rahasia. Di jalan, Westerling menanyakan kepada Johan apakah ia kehilangan amunisi di sungai dan Johan pun menjawab iya. Lalu Westerling bercerita bahwa ia membaca laporan tentang hal itu dan mengatakan bahwa komandan patrol saat itu yang tak lain adalah Cullen adalah orang yang bodoh. Westerling juga mengatakan bahwa ia sudah mengancam Cullen untuk tidak mengusik Johan lagi. Setibanya di titik temu, terlihat Westerling bersepakat dengan pemberontak lokal. Setelah itu mereka pun pergi dan di sini Johan bertanya apakah pemberontak tersebut tidak berbahaya. Westerling menjawab bahwa yang ia temui merupakan tokoh agama yang tidak suka dengan komunis, sehingga tahanan yang kemarin posisinya dicepukan oleh mereka karena orang tersebut merupakan orang yang menganut paham komunis, sehingga Westerling berhasil menangkapnya. Saat makan siang, Westerling bercerita bahwa tugasnya adalah intelijen yang mencari tahu latar belakang orang Hindia seperti apa. Di sini Westerling menjelaskan bahwa orang Hindia seringkali bertikai sesama mereka, Islam dengan Kristen, Cina dengan Jawa, komunis dengan kapitalis, dan seterusnya. Disinilah peran Westerling dibutuhkan, yaitu melindungi masyarakat yang tidak terlibat dengan konflik internal tersebut. Karena hal ini pula, Westerling mendapat julukan Sang Ratu Adil dari orang-orang Hindia. Wat ze moet doen in de Indonesiërs, zoals ze zichzelf moslims met christenen, Chinezen met Javanen, waarom ik hier ben. Wat ik wel weet is dat de mensen die naar vrede snakken, weet je hoe ze me hier noemen? Ratu Adil. Is het een krijger uit het oosten die de mensen kon bevrijden van. Westerling juga meminta Johan untuk merahasiakan semua hal yang ia lihat saat bersama Westerling dan apabila bocor maka Westerling akan mengeksekusi Johan di tempat. Selesai urusan dengan Westerling, Johan lalu menemui Gita dan mencoba merayunya. Awalnya Gita menolak, namun saat Johan memberikan sebuah kain mahal, maka Gita sebagai seorang wanita pun luluh hatinya melihat ketulusan Johan dan ia pun menerimanya. Setelah itu Johan mengantarkan Gita pulang. Sampainya di rumah, Johan menanyakan berapa pendapatan Gita semalam dan setelah itu Johan memberikan Gita sejumlah uang yang cukup untuk hidup Gita selama 1 minggu bersama anaknya. Di sini Johan sudah baper sekali dengan Gita, walaupun Gita merupakan seorang wanita penghibur. Setelah itu Johan bersama rekan-rekannya berkumpul seperti biasa. Di sini Charlie mengajak Johan untuk ke pasar malam seperti biasa, namun Johan menolaknya karena ia ada urusan. Matthias pun mengatakan sekarang Johan sudah jarang bersama mereka dan menanyakan apa yang dilakukan Johan bersama Westerling. Di tengah obrolan, Cullen tiba-tiba sok asik dan memprovokasi Johan dengan ingin menyebarkan latar belakang keluarga Johan. Namun belum selesai bicara, Johan langsung menghajar Cullen. Bahkan Johan sampai sempat mengambil pisau, mau menghabisi Cullen. Beruntung Matthias berhasil menahan Johan. Pada malam harinya, Johan diajak Westerling ke perkumpulan petinggi militer Belanda yang sedang mengadakan pertemuan. Di sini Westerling dimintai pendapat oleh Mayor Penders bagaimana cara meredam pemberontakan karena pasukan Belanda yang di Sulawesi kewalahan menghadapinya. Di sini Westerling mengatakan cara meredam pemberontakan di Hindia adalah dengan teror dan tidak ada cara lain lagi. Apalagi tentara Belanda tidak berpengalaman dengan perang hutan. Akhirnya Westerling ditawari untuk membentuk pasukan khusus dan akan diberi wewenang penuh untuk meredam pemberontakan di Sulawesi. Awalnya Westerling menolak, namun akhirnya ia menerima karena ia mendapatkan jaminan keamanan apabila yang dilakukannya nanti dianggap terlalu tidak berperi kemanusiaan. Keesokan paginya Westerling datang ke kampnya Johan dan melakukan perekrutan untuk membentuk pasukan khusus
yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan DST atau Depot Special Truppen. Di sini Johan, Matthias Cullen, dan Tino saudara Warner bergabung dengan pasukan khusus yang dibentuk oleh Westerling. Di sini Johan bersedia ikut karena menganggap bahwa pasukan inilah yang akan membawa kedamaian di Sulawesi sebagaimana pembicaraan yang ia dengarkan sewaktu rapat bersama para petinggi Belanda. Setelah itu, setiap hari Johan dan kawan-kawan melakukan pelatihan khusus langsung di bawah Westerling, mulai dari bela diri sampai pengenalan kepada jungle warfare. Di sini Johan yang sudah akrab dengan Westerling menanyakan apa yang akan dilakukan setelah perdamaian tercipta. Westerling menjawab bahwa dirinya akan menjadi seorang talent di sebuah pertunjukan teater. Dinamika kehidupan ini Johan jalani sampai tiba masanya di mana ia dan rekan-rekannya telah menyelesaikan tahapan latihan. Pada suatu malam Johan diminta menghadap ke Westerling. Di sini rupanya Westerling memberikan Johan kenaikan pangkat sebagai seorang kopral. Setelah itu Westerling memberitahu Johan bahwa ia mendapat kabar bahwa ada seorang tentara Belanda yang menjual solar kepada warga lokal, dan setelah Johan lihat berkasnya, orang tersebut adalah Charlie. Johan pun diminta untuk menangkap Charlie oleh Westerling. Keesokan harinya Johan pun menangkap Charlie tanpa ragu, meskipun sebelumnya Johan dan Charlie merupakan teman satu circle. Setelah itu Johan mengantar Westerling ke sebuah landasan pacu ditemani juga oleh Samuel, karena Westerling akan menerima surat penegasan resmi. Saat Westerling menerima surat, Johan menanyakan kepada Samuel mengapa ia melawan bangsanya sendiri. Samuel menjawab bahwa aslinya ia berasal dari tempat yang jauh, bukan di Pulau Jawa, dan ia juga beragama Kristen sehingga ia tidak menganggap orang Pulau Jawa sebagai saudara, dan orang beragama Kristen seperti Samuel pasti akan diburu jika tidak bergabung sebagai tentara Belanda. Mag ik jou wat vragen? Tuurlijk. Voelt het nooit gek om tegen je eigen mensen? Dit zijn we mensen niet. Mijn eiland is van hier net zo ver als Amsterdam van Istanbul ligt. Net als jij, een christen. Setelah itu mereka pun pulang. Di jalan Westerling menyuruh Johan untuk menyelesaikan semua urusan di Jawa karena besok senja mereka akan pergi ke Sulawesi tanpa tahu kapan mereka akan kembali ke Pulau Jawa. Karena hendak pergi, Johan pun mendatangi rumah Gita tiba-tiba. Di sini Gita menyuruh Johan untuk masuk. Saat di dalam, Johan ternyata mengetahui ada orang lain yang sedang bersembunyi. Sontak Johan lalu menodongkan pistol dan langsung akan menembak pria itu karena ia mengira dirinya telah dijebak oleh Gita untuk digiring kepada pemberontak. Angkat tangan! Saat Johan hendak menembak pria itu, Gita pasang badan dan memohon agar Johan tidak menembaknya karena pria itu merupakan tunangannya Gita. Tunangan saya akan lakukan apapun yang kamu mau. Johan yang kecewa melihat wanita yang dicintainya punya tunangan akhirnya pergi begitu saja. Scene lalu berganti ke Johan di masa depan, di mana saat ini ia tak sengaja berpas-pasan dengan Cullen di sebuah toko. Johan pun segera mengambil pistolnya dan saat ingin menembak, Cullen sudah berhasil kabur. Berganti lagi ke Johan yang sedang bertugas, di mana ia sedang bersiap untuk berangkat ke Pulau Sulawesi. Di sini Westerling memberikan pengarahan sebentar, setelah itu mereka berangkat. Dit gaat geen pleziertrip worden. Tot aan zijn enkels in het bloed kan staan. De rest stel ik voor om zo dadelijk aan boord te gaan. Sesampainya di Sulawesi, Westerling menerima surat dari warga lokal berupa daftar nama-nama pemberontak yang ada di setiap wilayah. Setelah itu, pasukan Westerling ini memberikan markas di gedung tua. Malam harinya Johan dan Matthias mengobrol sebentar sebelum akhirnya mereka beristirahat. Esokan paginya saat masih buta dan keadaan masih berkabut, pasukan Westerling datang ke sebuah kampung dan mengumpulkan warga dan membakar rumah mereka. Di sini pasukan Westerling membuat warga takut dan tentu inilah teror yang dimaksud oleh Westerling. Selesai mengumpulkan warga dan mengamankan wilayah sekitar, Westerling pun tiba. Dengan berbekal daftar nama yang ia dapatkan kemarin, Westerling langsung memanggil nama-nama yang ada di dalam daftar tersebut. Di sini tanpa sepatah kata, tanpa kejelasan dan tanpa validasi, Westerling langsung mengeksekusi orang yang diduga pemberontak tersebut. Puang Side, apakah kamu Puang Side? Benar, Tuan. Dari semua pasukan, hanya Johanlah yang terlihat terkejut dengan hal ini. Setelah selesai, Johan pun menguburkan rakyat yang sudah dieksekusi oleh Westerling. Sesampainya di markas, Johan yang melihat bahwa hal ini sangat tidak berperi kemanusiaan, ia lalu menghadap ke Westerling untuk memprotes tindakan yang dilakukan oleh Westerling tadi, di mana tanpa keterangan dan penyelidikan mendalam, Westerling langsung menembak warga hanya berbekal data yang tidak valid. Westerling pun membantah bahwa data tersebut adalah benar dan ia menganggap demikian, dan ia juga memberikan kesempatan kepada Johan untuk menyampaikan rencana lain guna mengatasi konflik ini. Namun karena Johan memang tidak punya, akhirnya ia disuruh beristirahat.
Meski sempat mengalami konflik batin, Johan saat ini memilih bertahan. Keesokannya, seperti biasa, pasukan Westerling tiba di sebuah desa dan mengumpulkan warganya. Mereka juga membakar rumah warga, menganiaya, dan menembak siapapun yang kabur dan mencoba untuk melawan. Setelah situasi kondusif, Westerling pun tiba dan menyebut daftar nama-nama yang terduga pemberontak dan langsung menembaknya. Selesai dengan korban pertama, kali ini Westerling memanggil 4 saudara yang terduga pemberontak. Karena mereka berempat, maka Westerling meminta 2 relawan yang mau membantu mengeksekusi mereka. Meski sempat berpikir, Matthias pun maju dan mengkode Johan untuk ikut, namun Johan yang tidak tega tak kunjung menerima ajakan Matthias sampai ia diminta langsung oleh Westerling dan akhirnya Johan pun mengeksekusi terduga pemberontak tersebut. Disinilah konflik batin Johan semakin menjadi-jadi. Setibanya di sebuah gereja terbengkalai, pasukan Westerling beristirahat di sana. Saat sedang udut, Johan didatangi oleh Westerling. Di sini Westerling memberitahu Johan bahwa dengan mengorbankan sebagian kecil, maka hal ini bisa menyelamatkan sebagian besar sehingga perdamaian yang diinginkan Johan bisa tercapai. Scene lalu berganti ke Johan di masa depan, di mana ia mendatangi sebuah teater musikal, di mana pemerannya adalah Westerling. Di sini Johan duduk dan melihat pertunjukannya. Scene berganti lagi ke Johan saat sedang bertugas, di mana keesokan harinya hal yang sama dilakukan oleh pasukan Westerling, namun di sini keadaan Johan benar-benar buruk akibat konflik batin yang dialaminya. Saat eksekusi pertama berjalan dengan lancar, muncullah masalah di eksekusi kedua. Saat Westerling memanggil nama terduga pemberontak bernama Kaco Numang, Kaco Numang segera membantah bahwa ia bukanlah seorang pemberontak. Di sini Johan dengan lancang menanyakan apa yang dimaksud oleh Kaco tanpa izin dulu kepada Westerling. Kaco mengatakan bahwa ia telah difitnah karena ada orang yang hendak menguasai tanahnya. Kaco Numang. Kenapa kau tuduh? Kenapa kau tuduh, Kak? Natuduh, Kak. Natuduh, Kak. Apa yang terjadi? Permisi om dit uit te zoeken, meneer. Ga je gang. Bukan saya, tapi dia. Hij heeft niks mee te maken. Kamu nama siapa? Puapalau. Apa? Puapalau. Westerling menanyakan siapa nama orang yang menuduh Kaco, dan orang tersebut mengaku bernama Puapalau. Setelah dicek, nama Puapalau tidak ada di dalam daftar, sehingga Westerling bersiap mengeksekusinya. Sepersekian detik sebelum eksekusi, Johan menghalangi Westerling untuk jangan membunuh dulu sebelum kejelasan didapatkan. Namun karena Johan justru memperumit keadaan, akhirnya ia dipukul oleh popor senjata oleh Cullen. Saat sadar, Johan sudah tidak memakai baju dan ia juga sudah dalam keadaan terikat di pohon. Di sini Westerling menanyakan apa maksud yang Johan lakukan tadi, dan Johan menjawab bahwa apa yang ia lihat selama bertugas bukanlah hal yang ia maksudkan pada saat mendaftar sebagai DST atau Depot Special Troopen. Di sini Westerling mengatakan di depan Johan dan seluruh pasukannya bahwa ia sempat berpikir pada saat membaca berkas si Johan. Akankah ia memberikan kesempatan kepada Johan untuk membuktikan dirinya dan juga mengembalikan kehormatan keluarganya karena ayahnya merupakan seorang petinggi Nazi di Belanda. Setelah itu, Westerling memberitahu kepada Johan titik lokasi sebuah kapal darurat yang berjarak 5 mil dari tempat mereka. Westerling akan memberikan Johan waktu 15 menit lebih dulu untuk kabur. Setelah itu, ia akan menyuruh 3 orang pasukannya untuk mengejar. Jika Johan sampai di kapal duluan dengan selamat, maka Johan bisa kabur. Namun jika tidak, Johan akan dieksekusi di tempat. Johan pun akhirnya lari ke hutan ke arah menuju tempat kapal darurat itu berada. Saat sedang meminum air di sungai, Johan mendengar ada suara dari 2 pasukan DST. Jadi Johan buru-buru bersembunyi dan diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Saat ada kesempatan di mana mereka berpisah karena salah satu ingin buang air, Johan langsung membunuh salah satu dari mereka. Setelah itu Johan memukul lagi pasukan DST satunya yang membuat prajurit tersebut langsung pingsan. Saat hendak membunuhnya, Johan tidak sanggup lagi membunuh rekan sesama anggota militer Belanda sehingga ia memilih untuk membiarkannya. Setelah itu Johan terus berjalan menuju arah kapal hingga ia melihat ada satu prajurit DST yang tak lain dan tak bukan adalah Matthias. Johan pun menodongkan pistolnya ke arah Matthias dan langsung menyuruh Matthias melepas seragamnya. Rustig. Trek je shirt uit. Johan juga menanyakan di mana Westerling berada, namun Matthias menjawab tidak tahu. Akhirnya Johan pun memukul Matthias hingga pingsan. Vertel me waar de kapitein is. Lieg niet, klootzak. Je weet waar die is. Je weet dat ik jou nooit iets zou aan. Waarom is je wapen van de vergrendeling afstand? Setelah itu, Johan melanjutkan perjalanan dan melihat kapal darurat yang dicari.
Saat sedang berjalan menuju kapal, tiba-tiba muncullah Westerling dan mereka saling todong senjata. Di sini Westerling mengatakan bahwa hanya Johan lah satu-satunya yang diberi kesempatan seperti ini. Je bent de enige die ik deze kans had gegeven, dat weet je. Wat ga je eigenlijk doen, Johan? Setelah itu Johan diberi pilihan untuk menembak dirinya atau terus berjalan ke kapal dengan resiko Westerling akan menembaknya. Johan pun menjawab bahwa ia tidak akan melakukan pilihan pertama, sehingga ia memilih jalan ke kapal dan ditembak oleh Westerling. Setelah menembak Johan, Westerling menghampiri Johan dan mengatakan jangan bereaksi berlebihan, cukup tekan darahnya dan berjalan menuju kapal karena tembakannya hanya menyerempet saja. Scene lalu berganti ke masa depan di mana Westerling yang baru selesai dari pertunjukan teater tiba di kamar gantinya. Di sini tanpa ia ketahui rupanya Johan sudah berada di sana sambil menodongkan sebuah pistol. Heb je het gezien? Setelah percakapan singkat mengenai masa lalu, Johan pun menembak Westerling dan mengatakan jangan bereaksi berlebihan karena tembakan itu cuma menyerempet saja. Dan setelah itu Johan memilih bundir dengan menembakkan peluru terakhir ke dirinya sendiri. Stel niet zo aan. Het is maar een vleeswond. Film pun akhirnya tamat. Dapat disimpulkan di film ini bahwa film ini memang menceritakan bagaimana Johan telah turut dalam sebuah aksi kejahatan perang di Sulawesi dengan membantai ribuan warga yang belum tentu mereka adalah benar-benar pemberontak sehingga ia pun mengalami konflik batin. Konflik batin ini membuat Johan benar-benar tertekan dan selalu memikirkan dosa-dosanya pada saat selesai penugasan. Sehingga saat semua benar-benar berakhir, Johan mencoba membuat Westerling merasakan apa yang ia rasakan dan setelah itu Johan memilih bunuh diri karena mentalnya sudah benar-benar terganggu. Sebelum kita menutup video kali ini, ada beberapa informasi yang perlu kalian ketahui bahwa film ini mengangkat sebuah cerita dari sudut pandang tentara Belanda. Dan kejadian pembantaian rakyat Sulawesi sebanyak 40.000 orang memang benar adanya dan merupakan sebuah fakta. Namun untuk cerita karakter Johan sendiri merupakan sebuah fiksi sehingga dapat diambil kesimpulan meskipun ini berlatar belakang sejarah perang kemerdekaan, film ini bukanlah 100% kisah nyata. Pesan yang dapat kita ambil adalah tetaplah menjadi orang yang cinta tanah air, menjaga persatuan dan jangan mudah terpecah belah. Hargailah perjuangan pahlawan dengan menjaga dan membangun negara kita menjadi negara yang sesuai dengan cita-cita para pendahulu kita.